Terima kasih Bapa atas pagi yang indah ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh datang ke rumah-Mu, dan kami rindu untuk beribadah, menaikkan pujian kami, syukur kami karena kebaikan-Mu yang tiada pernah ada habisnya. Kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, kiranya Engkau terima persembahan pujian kami. Kiranya hanya Engkau saja Tuhan yang di tempat ini dipermuliakan. Hanya satu nama, di dalam nama Yesus Kristus kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, pencipta langit bumi ini dan segala isinya. Sehingga ketika kami melihat keindahan alam ini, kami boleh semua menjadi pertanda Maha Kuasa kali. Aku memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran Maha besar Penciptaku, Penciptaku. Aku memuji, ku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh Tuhanku, bila aku berjalan dalam hutan, bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung merdu, bila mendaki puncak pegunung, memandang indahnya ciptaan-Mu, indahnya ciptaan. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh Tuhanku, bila ku ingat akan kasih Allah, bila ku ingat akan kasih Allah, hingga menyuruh anaknya mati, bila disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Katakan aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu,
Maha besar. Oh Tuhanku, aku memuji kebesaran-Mu, muji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku, aku memuji Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Maha besar, oh Tuhanku. Bila Tuhan akan datang kembali, bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Diantar pulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh aku memuji kebesaran-Mu. Ku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku, maha besar, maha besar, oh Tuhanku, maha besar, oh Tuhanku. Hanya kepadamu Tuhan kami menyembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau adalah pencipta kami, Engkau adalah pemilik kami Tuhan, sehingga kami hanya menyembah kepada Engkau saja yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus yang telah rela mati bagi kami, menebus hidup kami, sehingga kami boleh dilayakkan selama-lamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, sukacita kami sungguh meluap-luap karena kebaikan bagi kami, dan kami siap bersorak-sorai, bersukacita, memujikan suara kami bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap bersorak-sorai, sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji Dia selama-lamanya. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua tangan di atas. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Boleh lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua tangan di atas. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Mari bertepuk tangan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Beri tepuk tangan paling meriah buat kita Tuhan Yesus Kristus. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Saja tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bertepuk tangan, bersukacita, bersorak-sorai buat kita, buat Raja kita Yesus Kristus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat
dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Nah, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mari katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Tuhan katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, saudaraku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah buat kita semua. Mari kita boleh duduk kembali dan kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap fokus untuk menyembah Tuhan dan menyatakan syukur kita dan menyatakan bahwa Dia satu-satunya kekuatan kita, pengharapan kita di dalam hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan kami.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau harapanku, pertolonganku. Hanya Engkau sumber kuatku. Hanya Engkau Tuhan. Kaulah batu karangku, Kaulah pelepasku, Kau sumber kekuatanku. Terima kasih kesetiaan-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Hanya Kau yang sanggup menolong, hanya Kau yang sanggup memulihkan, hanya Kau yang sanggup, hanya Kau yang sanggup Tuhan selamanya. Ku berharap pada-Mu Yesus, Kau sumber kekuatan, Kau sumber penghiburan, Kau sumber kelepasan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus. Selama-lamanya hanya Engkau Yesus, Yesus, Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Jangan pernah ragu ketika kita dalam situasi tersulit sekalipun. Jangan pernah ragu, Dia tetap ada. Yesus Kristus tetap ada, menjadi kekuatan kita, pertolongan kita. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini, Dia sumber pertolongan kita. Mari pandang wajah-Nya dan berseru dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan-Nya.
dan izinkan dia hadir dalam hidup kita, memberikan jalan keluar. Karena apa yang tidak mampu dilakukan manusia akan dilakukan dengan ajaib oleh Tuhan sendiri. Mari pandang dan serukan pertolongan kepada Yesus Kristus sendiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Nah, sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Di dalam kondisi apapun, sesulit apapun, Engkau ada bersama kami Tuhan. Bahkan di saat ini pun Tuhan, sebagai rasa sukacita kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, kami kembalikan Tuhan. Persepuluhan dan persembahan khusus serta persembahan sukarela lainnya kami bawa ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, di Pamulang Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami boleh mengalami berkat yang berkelimpahan, berkecukupan karena kebaikan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan ini. Amin. Selalu hadir saat aku rindukan-Mu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Kau selalu hadir saat aku rindu
penopangku dengan kasih setia. Saya pendeta Thomas. Memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memukir rambutku, kau putuskan aku, menutup usahaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikku selamanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami percaya sesuai janji-Mu, Engkau ada. Tersebabnya kami menyembah Tuhan. Biarlah penyembahan kami yang sudah kami lakukan melalui puji-pujian ini membuat nama Tuhan disukakan, membuat kami semakin mengagumi kebesaran Tuhan, Allah yang Maha Besar itu. Tuhan, Kau juga memberkati pada saat kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Kami akan belajar meyakini bahwa pertolonganku hanya Engkau dalam hidup kami. Dan berkati Roh Kudus, tolong kami memahami firman-Mu. Tolong kami meyakini bahwa Engkau hidup dan menjadi penolong kami. Segala masalah apapun yang kami hadapi, Allah yang sanggup menolong segalanya. Tuhan berkati anak-anak kami, sebentar juga akan belajar firman-Mu dengan cara mereka sendiri. Tuhan memberkati guru yang membimbingnya. Roh Kudus menjamah anak-anak ini yang masih kecil. Mungkin saat ini mereka belum mengerti, tapi Roh Kudus akan terus memberkati mereka bertumbuh semakin besar dan semakin mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini bulan November dan tema firman kita pada bulan November ini adalah pertolonganku dari Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat 9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita akan pelajari selama 1 bulan bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu menjadi penolong kita. Bulan lalu kita belajar bahwa ciri orang yang beriman adalah taat. Saya percaya kalau kita mencoba belajar taat, itu iman kita akan semakin dikuatkan. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Tersebabnya saya juga akan terus belajar bagaimana saya taat kepada Tuhan dari hal-hal yang saya selama ini belum taat. Nah, pada bulan November ini kita belajar dalam Mazmur pasal 3 ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan. Kadang-kadang ada orang yang menolong kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun kadang-kadang menolong kita. Bahkan orang yang selama ini membenci kita kadang-kadang juga menolong kita.
Tapi semua dapat simpulkan bahwa Tuhan sanggup menggerakkan semua orang. Kenapa? Karena pertolongan kita itu semuanya datang dari Tuhan. Tuhan yang sudah mengatur di dalam segala kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal 3 ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke 9. Kita akan baca semuanya. Mazmur pasal ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, Allah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 3 ini ditulis oleh Raja Daud. Kalau kita melihat di dalam awal dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, kita mempelajari dulu tentang latar belakangnya. Kenapa Daud lari dari Absalom? Absalom ini adalah anaknya. Jadi dia anaknya Raja Daud. Kenapa dikatakan dia lari dari Absalom? Nah, saya membacakan ada beberapa referensi yang saya sudah siapkan di sini. Alasan kenapa Daud lari. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Daud itu memiliki anak, memiliki istri, ada 8 ya. 8 istri Daud. Nah, dari 8 istri itu Daud memiliki beberapa anak, laki dan perempuan. Salah satu anak Daud itu bernama Amnon ya, Amnon. Amnon ini anak Daud, dan Amnon ini waktu itu menaksir atau mencintai salah satu anak Daud lagi. Jadi saudaranya Amnon dari ibu yang lain yang bernama Tamar. Nah, Tamar sangat cantik pada waktu itu, dan Amnon menafsir ingin menjadikan Tamar ini sebagai istrinya. Namun tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena Tamar ini adik kandung dari Amnon walaupun beda ibu. Nah, karena beda ibu dia bisa, lalu Amnon memikir terus, akhirnya dia sangat sedih karena tidak mungkin dia menjadikan Tamar sebagai istrinya. Saudaraku kasih Tuhan, kemudian Amnon mempunyai cara yang licik. Dia pura-pura sakit, dan pada saat dia pura-pura sakit, dia minta supaya Tamar mengunjungi di rumahnya. Lalu benar Tamar mengunjungi Amnon yang sakit, dan saat dikunjungi itu tiba-tiba Amnon memperkosa Tamar. Setelah diperkosa, Amnon mengusir Tamar.
berbalik menjadi benci, diusir, suruh pergi, keluar dari rumahnya. Nah itu membuat kebencian sang kakak, yaitu Absalom. Tamar, Absalom ini satu ibu. Jadi kakak kandungnya sangat benci dan marah. Kenapa? Adiknya diperkosa, lalu diusir. Nah kemudian pada waktu itu rupa-rupanya Daud sang ayah itu juga tidak mau bertindak tegas. Dia tidak mau menghukum Amnon walaupun sudah berbuat jahat. Jadi Daud hanya menasihati, hanya memarahi, tapi tidak dihukum, dibiarkan. Nah sehingga Absalom semakin benci kepada Daud, semakin benci kepada Amnon. Sehingga pada puncaknya Absalom membunuh Amnon. Nah begitu dibunuh, lalu Absalom kabur dari istana Daud. Dia lari. Cukup lama, beberapa tahun dia lari. Setelah kondisi aman, lalu Absalom kembali pulang ke istana Daud. Rupanya Daud gak mengizinkan dia tinggal di istana. Daud melarang Absalom tinggal di istananya. Dia suruh Absalom supaya tinggal di rumah sendiri. Itu membuat kebencian yang sangat mendalam kepada Daud. Yang pertama, Daud sebagai ayah tidak menghukum Amnon yang berbuat jahat, memperkosa adiknya. Dan yang kedua, pada waktu Absalom datang ke istana, Daud tidak mengizinkan dia tinggal di istana. Bahkan mendiami Absalom. Selama 2 tahun mereka tidak tegur sapa. Semakin bencilah Absalom kepada Daud sang ayah. Lalu Absalom melihat ternyata ada banyak rakyat yang membenci Daud, yang gak suka kepada Daud. Ada banyak tentara yang juga gak suka pada Daud. Ada banyak orang-orang yang selama ini ternyata tidak suka pada Daud. Kesempatan digunakan oleh Absalom untuk menghasut mereka yang gak suka dengan Daud. Akhirnya semakin banyak tentara yang mendukung Absalom. Semakin banyak rakyat yang mendukung Absalom. Akhirnya ketika sudah mulai kuat, lalu memulai kudetanya, Absalom menyerang dan ingin membunuh Daud. Sehingga Daud lari dari istana. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam Mazmur pasal 3 ini, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom. Itu kisah tentang larinya Daud itu. Nah itu dituliskan dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai pasal yang ke-18. Ada 3 pasal. Nah kita akan lihat pada saat ini dalam pasal yang kedua, dalam pasal yang ketiga dalam pasal 3 Mazmur ini, ayat yang kedua dikatakan, ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Dalam pasal ketiga ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 kita akan pelajari ada 2 masalah besar yang dihadapi Daud. Masalah besar yang dihadapi Daud. Tetapi akhirnya dalam masalah itu, ayat 9 Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Kita akan melihat apa masalah yang dihadapi oleh Daud sebenarnya. Kecuali dia dikejar-kejar Absalom itu. Ada 2 hal yang dilakukan dalam firman Tuhan, saudaraku. Yang pertama bahwa musuh Daud itu sangat banyak. Bapak Ibu, ada film, dulu ada namanya film Batman atau Spider-Man, itu biasanya musuhnya banyak musuhnya. Nah demikian pula pada saat itu rupa-rupanya Daud mempunyai banyak musuh. Dikatakan dalam Mazmur
3 ayat kedua sampai ketiga dikatakan dengan cukup jelas, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata-kata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Di dalam ayat ketiga, ayat 2 dan ketiga dikatakan kata banyak itu 3 kali. Ini merupakan penekanan, ungkapan yang ditekan oleh Daud, kata banyak. Ada banyak lawan, ada banyak orang yang memusuhi dia, ada banyak orang yang mengatakan, jadi ada banyak sekali orang-orang yang memusuhi Daud pada waktu itu. Nah, kita akan lihat berapa banyak, siapa saja yang memusuhi Daud, saudaraku. Dikatakan saya punya jadwal itu sebanyak apa orang yang memusuhi Daud. Dikatakan yang pertama adalah Daud dimusuhi anaknya memberontak, memimpin pemberontakan untuk melengsarkan Daud, bahkan untuk membunuh Daud bapaknya. Dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 18. Kemudian dikatakan Ahitofel itu ada penasihat kepercayaan yang sangat dipercaya Daud. Pada waktu itu penasihat yang sangat dipercaya Daud. Dan dia berkhianat. Dia kembali mendukung Absalom anaknya. Bapak Ibu hati-hati bahwa orang yang mungkin saat ini saudara percaya, sangat saudara percaya, satu saat akan menjadi orang yang paling membenci saudara. Ada banyak pengalaman firman Tuhan mengatakan itu, awalnya dipercaya, tapi berbalik menjadi pembenci. Justru orang yang saudara percaya, itu kadang-kadang orang yang membenci saudara pertama kali. Nah, sama demikian juga dengan Ahitofel ini, seorang penasihat kepercayaan Daud yang sangat-sangat dipercaya. Semua dicurahkannya terbuka sebagai penasihat, memberi nasihat-nasihat, tetapi tiba-tiba dia berkhianat. Dia membenci Daud dan dia berbalik mendukung Absalom yang sedang memberontak. Kemudian siapa lagi yang membenci yang musuhnya? Yaitu Amasa. Amasa itu keponakan Daud, memihak Absalom. Kemudian tua-tua Israel, artinya ketua-ketua suku bangsa Israel. Ada 12 suku. Kalau ini diurutkan ada banyak pemimpin-pemimpin dan semua dikatakan itu mendukung kepada Absalom. Dia membenci kepada Daud. Kemudian tentara-tentara Daud, ada lebih dari 20.000 tentara Daud, bahkan mungkin ratusan ribu tentara Daud. Daud itu punya tentara sangat besar. Dan dikatakan mayoritas tentara Daud itu berbalik mendukung Absalom. Itu sebabnya karena pasukan Absalom sangat besar sehingga Daud lari dari istana. Dan tentara-tentara itu mendukung Absalom, dia memberontak. Dan kemudian seluruh rakyat sebagian besar juga memihak Absalom. Sangat banyak musuh Daud pada waktu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita bayangkan anaknya memberontak, membenci, kemudian pasukan penasihatnya yang dipercayai, tentara-tentaranya, kemudian tua-tua bangsa Israel, pemimpin-pemimpin, semuanya memberontak, semuanya membenci. Mungkin kalau bisa dianalogikan hal yang lebih sempit tentang gereja, mungkin pendeta itu dibenci oleh majelisnya. Majelisnya sebagian besar membenci pendetanya. Sinodenya membenci pendeta itu. Panitia-panitia lokal di gereja membencinya. Jemaat sebagian besar membencinya. Dapat dibayangkan. Saya pernah mengalami ini. Bagaimana pada sinode membenci saya? Saya dianggap sesat. Berita sebar di mana-mana. Dibenci. Saya datang, ya seperti
nggak mau. Banyak teman-teman pendeta, ada banyak perancang memusuhi saya. Bahkan sebagian besar jemaat juga memusuhi saya. Saudara, kita bisa merasakan bagaimana kepedulian Daud. Orang-orang dekat yang dipercayakan semua memusuhinya. Nah, itu yang dirasakan oleh Daud. Bagaimana perasaan yang luar biasa sedihnya yang dialami oleh Daud. Lalu yang berikutnya dikatakan mereka bukan hanya memusuhi tapi mereka mengejek Daud. Dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan tiga tadi dikatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat ketiga. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bagaimana ucapan yang sangat lantang disampaikan. Daud, Allahmu tidak peduli. Allah tidak akan mungkin campur tangan dengan masalahmu. Allah tidak mungkin bisa menolong. Itu kata-kata mengejek yang luar biasa yang disampaikan oleh salah satu orang. Bahkan yang seorang dikatakan Simei, namanya Simei itu berkata di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7. Perkataan Simei ini salah satu orang itu yang membenci Daud itu berkata yang luar biasa dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila. Jadi Daud dikatakan, diusir, dikatakan engkau penusta, engkau penumpah darah, engkau dursila. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Simei mengutukinya dengan kata-kata pergi, pembunuh, penjahat. Kenapa Simei berkata demikian? Saudara, ini adalah lalu latar belakangnya yang pernah dilakukan oleh Daud. Daud waktu itu pernah membunuh, pernah berbuat zina Batseba. Kemudian membunuh suaminya yaitu Uria. Dan rupa-rupanya kata-kata Simei dikatakan engkau pembunuh, engkau dursila. Betapapun hebatnya Daud, betapapun dekatnya Daud dengan Tuhan, ada sisi kelemahan. Sama dengan saya dan saudara. Nggak ada yang sempurna. Betapapun hebatnya seorang, tetapi ada kelemahan-kelemahannya. Nah, saudaraku, Simei berkata demikian. Dia menuduh, dia berkata, engkau pembunuh, engkau dursila, engkau penumpah darah, engkau penjahat. Dan Daud pasti mengingat itu kembali. Memang dia adalah seorang dursila, memang dia pezina, memang dia pembunuh. Sehingga itu membuat Daud koreksi diri tentang hal yang pernah dialami. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi itu yang dihadapi oleh Daud, penderitaan yang luar biasa. Anaknya Absalom berontak, dan itu dikatakan bahwa anak itu Amnon itu memperkosa adiknya, lalu Amnon akhirnya dibunuh oleh Absalom. Kemudian Absalom memberontak menyerang Daud dan berperang dengan tentara ayah Daud. Dan karena Absalom itu rambutnya panjang, ketika lari di hutan-hutan, rambutnya menyangkut pohon, sehingga bergantung di bawah pohon itu, lalu ditombaklah oleh tentara Daud, sehingga Absalom pun akhirnya mati. Absalom sangat dikasihi Daud. Daud sangat mengasihi Absalom, tapi akhirnya Absalom pun mati di tangan pasukan tentaranya sendiri. Sangat besar penderitaan Daud. Sangat besar masalah hadapi Daud. Luar biasa kesusahan, kesedihan yang begitu besar. Kita akan belajar. Seandainya saudara mengalami seperti itu, banyak orang memusuhi saudara.
mengejek saudara, mengolok-olok saudara. Saya pernah mengalami di mana-mana orang mengatakan saya sesat. Saya nggak berdaya. Saya nggak mampu ikut persekutuan pendeta. Saya dituduh membubarkan panitia gereja. Saya dituduh memegang uang gereja. Saya sesat. Itu membuat saya hancur. Saya nggak mampu. Saya nggak mampu membela diri. Kenapa? Karena berkutu banyaknya orang yang memfitnah itu. Bahkan teman di Surabaya, keluarga saya di Batam semua mendengar. Saya membayangkan bagaimana Daud menghadapi semua ini. Ejekan-ejekan, masalah-masalah ini begitu didengar sangat menyakitkan telinganya. Begitu berat. Saat itu saya berkata pada istri saya, bagaimana kalau kita bekerja aja? Bagaimana kalau kita tinggalkan pelayanan? Ayo kita bekerja, cari pekerjaan apa saja. Sangat berat. Menekan. Sangat besar. Masalah yang saya hadapi, tapi saya bersyukur. Saya masih ada kemampuan untuk tidak menuruti keinginan saya itu. Saya menarik diri dari persekutuan. Saya menenangkan diri. Saya berdiam diri. Saya sampaikan kepada Tuhan apa yang sebenarnya itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana Daud menghadapi semua itu masalah besar. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 3 ayat keempat, ini sikap Daud ketika menghadapi masalah yang besar dalam hidupnya. Dikatakan Daud mengalihkan fokusnya kepada Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua dan ketiga, ini ada peralihan yang luar biasa. Ini bukan kalimat sembar, tapi ada peralihan. Kalau kita membaca dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, Tuhan, betapa banyak lawanku. Daud berbicara tentang masalahnya. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Daud memandang masalahnya. Ayat ketiga, banyak orang berkata tentang aku. Daud memandang masalahnya. Tetapi pada ayat keempat dikatakan, tetapi ada peralihan. Tetapi Engkau Tuhan. Daud tidak lagi fokus kepada masalahnya. Dia berkata, tetapi Tuhan, ada masalah, ada mana, tetapi Tuhan, Engkau perisaiku. Ada peralihan, ada fokus yang berubahkan. Daud gak fokus pada masalah-masalah. Daud gak fokus pada orang-orang yang membencinya. Daud gak fokus pada ejekan-ejekan mereka. Tapi Daud fokus kepada Tuhan. Engkau adalah penolongku. Bapak Ibu, di dalam dunia pengetahuan itu ada dua alat penting yang sangat penting, yang penting yaitu namanya, yang satu itu mikroskop ya. Mikroskop itu untuk melihat barang yang kecil dilihat dengan mikroskop menjadi besar. Barang kecil menjadi besar. Itu mikroskop. Jadi kita nggak bisa melihat bakteri tanpa alat. Nggak bisa melihat amuba. Tapi ketika kita taruh itu di dalam mikroskop, kita bisa melihat. Oh ternyata ada bakteri di tangan kita misalkan. Kelihatan. Kenapa? Karena mikroskop itu untuk melihat benda yang kecil menjadi besar. Itu penting dalam pengetahuan. Yang kedua, alat kedua itu teleskop. Teleskop itu untuk melihat barang yang benda yang besar. Karena dari jauh. Sehingga benda itu kelihatan besar lagi dengan teleskop. Jadi misalkan
Kalau kita melihat itu sepertinya di langit itu nggak ada apa-apa, hanya bintang kecil masing-masing. Tapi kalau kita lihat pakai teleskop, kita pernah belajar bagaimana ternyata ada tata surya yang luar biasa di angkasa. Ternyata bumi ini nggak ada apa-apanya besarnya dibanding dengan tata surya yang lain. Nah, kita mau pakai apa? Kalau kita melihat masalah kita dengan mikroskop, masalah itu menyakutkan kita. Menjadi besar masalah kita. Ada pengalaman bagaimana pada waktu Musa menyuruh akan masuk ke Kanaan, menyuruh 10 pengintai. Kemudian 8 pengintai itu masuk dan dia melihat kondisi di Kanaan. Lalu pulang melaporkan, mengatakan bahwa orang-orang Kanaan itu tinggi besar, seperti raksasa. Kita itu ibarat belalang di depan-depan mereka. Kita mungkin diinjak-injak. Kita nggak mungkin melawan, menduduki bangsa itu. Fokusnya kepada masalah, sehingga menakutkan bangsa Israel itu. Tapi bersyukur ada 2 pengintai yang lain. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Dia berkata, tidak, kita yakin Tuhan akan memberikan tanah Kanaan. Tanah yang melimpah susu dan madunya. Saya percaya Allah kita akan memberikan kemenangan. Ada perbedaan yang 8 orang melihat masalah itu dibesar-besarkan sehingga semakin menakutkan. Tapi yang 2 orang, Kaleb dan Yosua itu melihat Tuhan yang memang maha besar. Ketika fokusnya kepada Tuhan yang maha besar, masalah itu menjadi kecil. Amin. Saudara mau lihat dari mana? Setiap orang ada masalah, saudara. Profesi apapun ada masalah. Orang kaya, orang miskin punya masalah. Orang yang punya profesi yang mentereng, apapun profesi itu bermasalah. Semua bermasalah. Ada masalah, ada tantangan. Jadi nggak ada yang menyenangkan. Kita semua punya masalah. Kalau saya tanya kepada Pak Condro, wah enak ya Pak Condro ya. Wah enak sekali ya. Saya melihat ke Mas Dwi, wah enak ya Mas Dwi ya. Saya ingat ke, wah ini enak ya. Tapi sama mungkin orang melihat saya, wah enak ya Pak Thomas itu ya. Semua masalah ada tantangan. Apa kita fokus pada masalah itu? Kalau kita fokus pada masalah, itu seperti saudara melihat sesuatu dengan mikroskop. Menjadi besar, menjadi raksasa, dan membuat kita akhirnya takut dengan masalah itu. Tapi sebaiknya kita melihat menggunakan teleskop. Allah yang gak kelihatan, tetapi kita lihat menjadi besar. Kita mengakui bahwa Allah itu Allah yang maha besar. Allah itu ada dan maha besar. Sehingga masalah kita menjadi kecil. Kita meyakini bahwa Allah mampu menolong kita. Tapi sikap yang dialami oleh Daud itu, dia mengalihkan pandangan, tidak memikirkan masalah lagi. Tapi dia fokus pada Tuhan yang maha besar itu. Dan yang kedua,
Yang dikatakan di sini adalah pada saat kita punya fokus pada masalah. Bapak Ibu coba perhatikan ini. Saat kita fokus pada masalah, maka masalah itu akan terlihat begitu besar dan menakutkan. Tapi begitu kita mengalihkan fokusnya pada Tuhan, maka kita terlihat masalah itu kecil karena Tuhan terlalu besar. Apa yang tidak bisa diatasi Tuhan? Maka oleh sebab itu kita akan fokuskan seperti Daud, bukan fokus pada masalah. Bukan meniadakan masalah, tidak. Tapi jangan fokus masalah, tapi fokus pada Tuhan. Allah yang Maha Besar. Sehingga masalah yang kita hadapi terasa kecil di hadapan Tuhan. Soalnya ketika Daud mengubah fokus itu, ketika mengubah fokusnya tidak lagi pada masalah tapi pada Tuhan, ayat yang ke-4b dikatakan, tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dan mengungkapkan perasaan imannya. Tuhan perisai. Tuhan melindungi. Daud dia harus berkata, engkau menjadi perisai, bukan, tapi Tuhan adalah perisai. Dia menjadi perisai Daud, melindungi Daud dari serangan-serangan orang yang jahat. Karena perisai itu melindungi. Ketika Daud fokus pada Tuhan, timbul iman Daud, engkau perisaiku. Lalu timbul iman lagi dalam bagian yang 4, bagian C. Engkau kemuliaanku. Engkau kejayaanku. Engkau mahkotaku. Kemuliaan itu identik dengan kejayaan, ibarat mahkota. Daud menyadari bahwa segalanya itu Tuhan berikan. Kalau Tuhan mengambil, Daud sadar itu bisa terjadi. Kehilangan mahkota kerajaannya. Tapi Daud juga percaya, engkau kemuliaanku, engkau akan memberikan mahkotaku kembali. Engkau akan memberikan kejayaanku. Karena semua itu adalah Tuhan yang punya. Jadi kalau kita percaya Tuhan yang Maha Besar, percaya segalanya Tuhan bisa berbuat. Kadang-kadang hal yang mustahil itu bisa kita alami. Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing. Hal mustahil bisa terjadi. Karena apa? Karena Tuhan kemuliaanku. Tuhan kejayaan kita. Tuhan mahkota kita. Tuhan sungguh-sungguh bisa memberikan apa-apa bagi kita. Dan kemudian Daud juga berkata bagian Mazmur pasal 3, 4d. Tuhan yang mengangkat kepalaku. Ini berkaitan dengan saat Daud diejek sehabis-habisnya. Ejekan itu. Daud dituduh. Allahnya tidak mau lagi mendengarkan. Tuduhan Daud sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Sehingga Daud tidak mampu lagi. Karena begitu malunya, Daud tidak mampu mengangkat kepalanya. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau yang mengangkat kepalaku. Dan berkata, Tuhan, Engkau perisaiku, Engkau melindungiku,
Engkau kemuliaanku, Engkau yang mengangkat kepalaku. Saudara, karena ungkapan-ungkapan Daud ini, akhirnya Daud menjadi yakin bahwa Allah yang memelihara hidupnya. Dalam Mazmur pasal 3 ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bisa tidur, bagaimana orang yang dalam pengejaran dikejar-kejar musuh akan dibunuh? Bagaimana mungkin bisa tidur nyenyak? Bahkan dalam Mazmur 3 ayat 6 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidur dengan tentram. Siapa saudaraku? Orang yang sedang dikejar-kejar musuh. Kalau ada orang yang sedang dikejar debt collector itu lari-lari gak akan tenang, dikejar malah sembunyi. Dikejar musuh akan dibunuh. Ini menunjukkan Daud ada ketenangan. Setelah dia meyakini tadi, dia ada keyakinan Tuhan melindungi. Tuhan mengangkat kepalaku. Tuhan memberikan mahkotaku dan sebagainya, sehingga Daud bisa tenang karena keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Yang luar biasa ayat yang ke-7 pasal Mazmur 3:7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ini kondisi Daud yang sangat nyaman. Ketika bangun, dia tahu, dia ingat ada tentara Absalom puluhan ribu mengejarnya. Tapi Daud tetap tenang karena yakin Allah yang melindungi. Allah yang menjadi perisai, membentengi Daud. Kalian percaya bahwa intinya kalian Daud yakin akan pertolongan Tuhan. Apakah saudara yakin akan pertolongan Tuhan? Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ada pujian luar biasa. Saat kita tak melihat jalannya, tapi kita percaya. Hatiku percaya. Memang ada masalah. Tapi aku percaya bahwa Tuhan menjadi perisai. Ketika kita menggeser fokus, tidak lagi fokus pada masalah. Bukan berarti mengabaikan masalah. Tapi fokusnya bukan masalah. Kita tetap mencari jalan solusi. Tapi kita menggeserkan fokus kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan Allah yang maha besar. Yang mampu. Pengalaman-pengalaman yang kita pengalami. Percayai Allah mampu menolong segala masalah. Saya kita percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Karena Tuhan Allah yang maha besar, yang sangat luar biasa itu. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah dia berdoa. Dia berdoa. Maksudku kita melihat yang dilakukan Daud itu luar biasa.
Yang pertama, sikap Daud adalah fokus kepada Allah, bukan pada masalah. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana Daud hidupnya yang itu setelah mengalihkan fokusnya kepada Allah. Kemudian Daud meyakini akan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, Daud berdoa. Dalam Mazmur pasal 3 ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dia berdoa. Mazmur pasal 3 ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah ya Allahku. Ya, Mazmur Daud berdoa. Sekali lagi saudaraku, bukan memberikan laporan kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita hanya laporan kepada Tuhan. Tuhan, besok saya akan melakukan ini. Tuhan, sebentar lagi saya mau ini. Itu hanya laporan. Tapi gunakanlah waktu untuk berdialog dengan Tuhan. Sediakanlah waktu saudara untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampaikan beban saudara, sampaikan masalah saudara. Ini yang dilakukan Daud. Daud berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh atas masalah yang saudara hadapi, itu akan ada pertolongan seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 3 ayat 5 ini. Dengan nyaring aku berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Tuhan menjawab doa kita. Mari kita yakin pertolongan kita hanya dari Tuhan. Tuhan sanggup digerakkan. Tuhan sanggup menggerakkan orang-orang yang akan dipakainya. Termasuk orang yang kita kenal. Termasuk orang yang waktu itu mungkin pernah membenci saudara. Tuhan bisa menggerakkan untuk menolong Elia. Bagaimana mendapatkan makanan dari burung gagak. Mendapat makan dari seorang janda yang sangat miskin. Itulah cara Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh meyakini dan tidak fokus pada masalah, tapi fokus iman kita pada Allah yang Maha Besar, yang sanggup dan mau menolong, itu yang membuat saudara termotivasi untuk berdoa. Ada harapan pertolongan. Tapi kalau saudara nggak sungguh-sungguh, itu hampa doa saudara, nggak meyakini. Harus meyakini benar-benar. Frame Allah yang Maha Besar harus kita yakini dan ditekankan di kita di Allah Maha Besar. Masalah apapun akan dijawab Tuhan, ditolong Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan akhirnya setelah semua masalah itu teratasi, lalu kesimpulan Daud berkata dalam ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan. Itu yang kami tema kita selama bulan November. Dari Tuhan datang pertolongan. Entah Tuhan pakai siapapun, mari meyakini bahwa itu adalah datangnya dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, belajar dari Daud, kesimpulan kita pada hari ini adalah dalam kesulitan apapun yang kita alami, jangan fokus pada masalah. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang Maha Besar. Yang kedua, yakin akan pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah melalaikan doa. Doa sangat penting. Doa akan memberikan saudara kemenangan demi kemenangan dalam pergumulan kita. Doa membuat kita memberi kemenangan dalam hidup kita. Amin.
Saudaraku yang kasih Tuhan, kita punya Allah yang maha besar. Amin. Itu bukan teori. Jangan pikir itu hanya teori. Allah kita Allah yang maha besar. Kita hidup jangan karena melihat. Kalau kita melihat kita takut. Takut kita. Tapi percaya. Percaya pada janji Allah yang setia itu. Percaya kepada pengharapan Allah. Dan jangan menyerah pada iman kita ketika ada masalah. Kita kerjakan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita pujikan dari awal dengan lebih sungguh lagi menghayati pujian ini. Hiduplah karena percaya pada Tuhan, percaya janjinya, janji kesetiaan Tuhan. Ada pengharapan yang pasti diberikan bagi kita yang percaya. Di dalam-Mu Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan saudaraku,
Sebelum kita doa, sebelum saudara berdoa, menyerahkan pergumulan saudara, katakan dengan tulus, aku punya Tuhan yang besar. Mengawali doa saudara pada Tuhan, meyakini saudara punya Allah yang maha besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Saya kasih Tuhan, dalam dunia kerja bisnis, dalam dunia pekerjaan banyak persaingan, saling menjatuhkan. Ini sekarang bukannya dari dunia bisnis, tapi dalam dunia rohani pun banyak saling menjatuhkan. Percayalah, kalau Tuhan gak mengizinkan, tidak akan bisa dijatuhkan orang. Tuhan tahu, bahkan Tuhan lebih tahu dari diri kita masing-masing tentang diri kita. Kita nggak tahu jumlah rambut kita, Tuhan nggak tahu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu setiap pagi rambut kita adalah rontok. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu jumlah rambut kita masing-masing. Tuhan tidak akan mengizinkan saya pun jatuh tanpa izin Tuhan. Saudara bisa mengalami masalah bahaya-bahaya dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan. Percayalah, jika Tuhan tidak mengizinkan, saudara akan jatuh. Percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang saudara berdoa, terbelah kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan ketakutan saudara, Bapa, dengarkan doa kami masing-masing. Ada ketakutan-ketakutan, masalah-masalah yang kami hadapi. Biarlah sesuai dengan firman-Mu pada hari ini, kami akan menggeser, tidak lagi fokus kepada masalah kami. Kami akan menggeser fokus kami kepada Tuhan, fokus kepada Allah yang Maha Besar. Kalau kami percaya Allah yang Maha Besar itu, maka masalah yang kami hadapi saat ini menjadi kecil. Kami menjadi yakin sanggup mengatasi semua itu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus untuk gereja-Mu ini.
Berkati kehidupan jemaat masing-masing. Berkati iman mereka terus tumbuh, terus taat kepada Tuhan. Saya pun kasih Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biar itu menjadi komitmen kita, keyakinan kita, bahwa kita punya Allah yang Maha Besar. Kita nyanyikan pujian rapnya ini. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sembah Tuhan. Percaya padamu Tuhan, Allah yang Maha Besar. Percaya akan janji-janji-Mu, sembah Tuhan, pujilah Dia, agungkan nama-Nya. Mengatasi langit, Raja kami, Allah kami. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai, mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya dan juga bersama dengan pendeta dan Ibu Thomas. Tuhan Yesus memberkati.